Pemerintah menawarkan investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, kepada Australia. Sebelumnya, Airlangga Hartarto meminta investasi Australia di Indonesia dioptimalkan ke wilayah timur. Investasi tersebut termasuk di proyek Carbon Capture and Storage, pembangunan rumah sakit, hilirisasi mineral, pendidikan tinggi, dan energi baru terbarukan, EBT, dalam pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan PM Albanese di Annual Leaders Meeting, almarhum, kedua pemimpin sepakat untuk terus berkolaborasi meningkatkan kemitraan ekonomi dan pembangunan, transisi energi, pengurangan emisi karbon, pengembangan ekosistem produksi mobil listrik, pembiayaan ekspor, dan pengolahan mineral. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga berharap terdapat peningkatan investasi dari Australia untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, beasiswa pendidikan, kemitraan dalam sektor kesehatan, dan intensifikasi sektor industri lain, menurut Menko Airlangga. Kedua negara juga sepakat untuk melanjutkan komitmen yang telah dibuat dengan menindaklanjuti implementasi proyek-proyek konkret tersebut dan mendorong implementasi Indonesia-Australia SEPA, hasil pertemuan yang terkait dengan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi rencananya akan ditindaklanjuti dalam Economic, Trade, and Investment Ministerial Meeting, ETIM, yang direncanakan akan diadakan dalam waktu dekat di Indonesia. Sebelumnya, PM Albanese juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia dalam G20 tahun lalu serta dukungan untuk keketuaan Indonesia di ASEAN. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyebutkan hingga 29 Juni 2023, terdapat 256 calon investor telah menyatakan minatnya berinvestasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Investor asing yang menyatakan ketertarikannya ini berasal dari 19 negara, namun kebanyakan dari Jepang, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Cina. Lebih lanjut kata Bambang, para calon investor ini tertarik berinvestasi di infrastruktur sebesar 55%, barang dan jasa lainnya, 35%, energi, 29%, teknologi, 25%, properti, 17%, berikutnya sektor pendidikan, 16%, penyedia utilitas, 15%, kawasan mixed use, 13%, pengelolaan limbah, 10%, kesehatan, 9%, dan konektivitas, 8%.